Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Thumma amma ba'du. Ikhwani jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan pagi hari ini insyaallah taala kita melanjutkan bahasan dari kitab Bahjatul Qulubil Abrar wa Qurratul Uyunil Akhyar, buah karya dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahmatullahi ta'ala alaihi. Kitab yang berisi tentang penjelasan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan jawami'u al-kalim. Dan kita masih pada penjelasan dari Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala tentang pentingnya niat di dalam amalan. Beliau menyebutkan bahwa dari hadis innamal a'malu binniyat, bahwa amalan-amalan seseorang itu bertingkat-tingkat dan besar kecilnya pahala itu tergantung keimanan dan keikhlasan dari niat orang yang melakukan amalannya. Bahkan apabila seseorang dia terbiasa melakukan amalan-amalan, dia biasa ikhlas dalam niatnya melakukan amalan-amalan, lalu kemudian di suatu saat tidak bisa melakukannya, bahkan Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala seperti dia melakukan amalan tersebut. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza maridul abdu aw safara, apabila seorang hamba dia sakit atau dia melakukan safar, bepergian, kutiba lahu maka ya'malu sahihan muqiman, maka akan dicatatkan pahala baginya seperti dia melakukan amalan ketika dalam keadaan sehat dan dalam keadaan mukim, tidak safar. Dan ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini tergantung niatnya seseorang. Karena seorang muslim kalau dalam keadaan sehat, dia biasa melakukan amal-amalan soleh, baik sholat, puasa, ataupun tilawatul Quran, kebiasaan, rutinitas, dengan niatkan seperti itu. Lalu ketika itu dia sakit, nggak bisa melakukan aktivitas ibadah, nggak bisa sholat malam, nggak bisa sholat sunnah, tidak bisa tilawatul Quran mungkin karena kondisi sakit, nggak bisa berpuasa. Begitu juga ketika safar, kondisi safar, maka seseorang ketika dalam keadaan tersebut, dia mungkin di dalam hatinya ingin mengerjakan amalan-amalan tersebut, namun tidak bisa tentunya. Maka Allah akan berikan pahala seperti benar-benar dia mengerjakannya. Nah, ini kan karena niat, niat akan berpengaruh terhadap pahala dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kemarin di antaranya disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah taala. Dan kita masih melanjutkan
penjelasan beliau, kata beliau, wal ihsanu ilal khalqi bil mali wal qawli wal fi'li khairun wa ajrun wa thawabun indallah. Dan berbuat ihsan kebaikan kepada makhluk, berbuat kebaikan kepada makhluk, baik kepada manusia, ya, kepada hewan, ya, ataupun kepada yang lainnya dengan harta, atau berbuat kebaikan dengan ucapan atau perbuatan, itu kebaikan dan akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti, ya. Kebaikan yang dikerjakan, baik ucapan, ya, perbuatan, ya, yang dilakukan oleh seseorang itu pasti akan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Walakinnahu yaqdumu thawabuhu binniyah. Akan tetapi, ya, pahalanya akan menjadi besar dengan sebab niat. Pahalanya akan menjadi besar disebabkan oleh niat seorang, ya, ketika dia melakukan amalan-amalan tersebut. Nah, ini menunjukkan pentingnya niat. Bahwa niat, ya, seseorang ketika beramal ini kan bertingkat-tingkat sesuai dengan keimanan dan ikhlasannya. Semakin besar iman dalam hatinya, semakin besar ikhlasnya kepada Allah, semakin besar pula pahalanya. Namun kalau semakin kecil keikhlasannya, tercampuri dengan apa? Dengan hal-hal yang lainnya yang berkaitan dengan dunia, ya, maka semakin kecil pula pahalanya. Qala ta'ala, Allah berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bis sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 114, tidak ada kebaikan pada banyak pembicaraan rahasia, yaitu pada bisik-bisik, orang yang berbisik-bisik. Tidak ada kebaikan, ya, bagi orang yang berbisik-bisik ketika berbicara, illa man amara bisadaqatin, kecuali pembicaraan rahasia atau ucapan bisik-bisik yang isinya adalah memerintahkan untuk sedekah atau memerintahkan untuk melakukan kebaikan atau mendamaikan di antara manusia. Nah, ayat ini jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya bisik-bisik itu kan tidak boleh. Berbisik-bisik, apalagi ada tiga orang yang dua orang ini ngomong bisik-bisik. Dalam hadis ya tidak boleh. Ya. Tidak boleh. Kenapa? Bisa menyakiti orang yang tidak diajak bicara. Ya. Nah, tidak ada kebaikan, ya, pada banyak, ya, perbincangan rahasia kecuali, tetapi dikecualikan, ya. Kalau bisik-bisiknya itu, pembicaraan rahasianya itu adalah memerintahkan untuk bersedekah, memerintahkan untuk berbuat kebaikan atau mendamaikan antara manusia, maka ini dibolehkan. Dibolehkan. Ai fa innahu khairun, maka sesungguhnya itu baik. Tsumma qala, kemudian Allah berfirman, wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Dan barang siapa yang dia melakukan hal itu, berbisik untuk apa? Ngajak bersedekah, untuk ngajak berbuatan baik, untuk mendamaikan manusia, melakukannya karena mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah akan berikan pahala yang besar. Jadi kalau seandainya suatu perbuatan yang sebenarnya berbisik-bisik itu, ya, hal yang apa sih, ya, yang bukan ibadah misalnya, ya, kalau banyak melakukan hal itu maka dilarang. Namun kalau seandainya memang hal itu mengajak kebaikan, apalagi kalau seandainya diniatkan untuk mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini, ya, berbuah pahala yang besar. Farattabal ajral 'azima ala fi'li dzalika ibtigha'a mardatihi. Dan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan akan memberikan pahala yang besar karena perbuatan tersebut. Sebabnya apa?
ibtigha mardatihi, mengharapkan keridhaan dari Allah. Nah, mengharap keridhaan Allah maksudnya apa? Ikhlas. Itulah makna ikhlas. Beramal karena yang diharapkan adalah keridhaan dari Allah. Yang diharapkan adalah pahala dari Allah, dan itu kan amalan apa? Niat, amalan hati. Ya, niat amalan hati. Wa fil Bukhari marfu'an, man akhadha amwalan nasi yuridu adaaha addaha Allahu anhu, wa man akhadhaha yuridu itlafaha atlafahu Allah. Fangdur kaifa ja'ala niyyatas salihata sababan qawiyan lirizqi wa adaillahi anhu, wa ja'ala niyyatas sayyi'ata sababan litalafi wal itlaf. Di dalam Sahih Bukhari, dan hadis ini marfu' sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, barang siapa yang dia mengambil harta manusia yuridu adaaha, tapi dia niat untuk mengembalikannya. Maksudnya apa? Orang yang dia berhutang, orang yang berhutang kepada orang lain dengan niat untuk mengembalikan, mengembalikan, maka Allah akan bantu untuk bisa mengembalikan. Niat hutang, ya, dengan niat untuk mengembalikan. Karena ada orang berhutang niatnya, ya, sama fulan tuh gampang ngutang, ya, bisa diundur-undur, kadang kalau nggak bayar juga nggak ditagih, ya. Niatnya nggak ingin balikan. Tapi kalau niatnya ingin mengembalikan, maka Allah akan mudahkan baginya untuk bisa mengembalikan. Tapi sebaliknya, wa man akhadhaha yuridu itlafaha atlafahu Allah, dan barang siapa yang dia meminjam uang dengan niat untuk tidak mengembalikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kerusakan pada hartanya. Ya, kerusakan pada hartanya. Fangdur, lihatlah dalam hadis ini, kaifa ja'ala niyatas salihata sababan qawiyan lirizqi. Lihatlah dalam hadis ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan niat yang benar, ya, niat yang baik itu menjadi sebab yang sangat kuat untuk bisa mendapatkan rizki, dan bisa menjadikan Allah membantunya untuk membayarkan hutangnya. Karena kalau dalam keadaan susah, ikhwan, ya, namanya kehidupan, ya, selalu berganti, kadang susah, kadang senang, kadang, ya, sedih, kadang bahagia, kadang lapang, kadang sempit. Yang terkadang kondisinya mungkin harus meminjam dalam keadaan darurat, dalam keadaan sangat membutuhkan. Maka, ya, ketika dalam kondisi seperti ini, niatkan kebaikan. Dia pinjam uang, niatnya untuk mengembalikan, untuk memenuhi kebutuhannya, dan berniat untuk mengembalikan, maka Allah akan mudahkan, dia akan mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau meninggal dia belum bayar, maka Allah yang akan membayarnya. Karena dia sudah berniat untuk membalikan, tetapi dia nggak sanggup. Karena apa? Dengan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebaliknya, kalau seandainya seorang dia pinjam uang, niatnya adalah untuk tidak mengembalikan, Allah akan susahkan rizkinya, sempitkan rizkinya, bahkan akan Allah jadikan apa? Ya, rusak harta yang dia miliki. Makanya orang yang punya hutang nggak bayar, meskipun dia apa sih, ya, punya uang, sudah bisa membayarnya, susah, kehidupannya nggak berkah. Ya, memang dikiranya apa? Ya, dia akan merasa apa? Merasa bahagia, dia akan merasa hartanya itu bermanfaat baginya. Enggak, karena masih ada harta orang lain yang dia tahan-tahan, dan itu kan termasuk zaliman. Matlul ghaniyi zulmun. Menunda-nunda untuk membayar hutang adalah kezaliman. Ya, ini sering kita nasihatkan ini orang-orang yang apa? Yang berhutang, hati-hati dengan masalah hutang. Ya, hutang boleh dalam keadaan mendesak dengan niat untuk mengembalikannya, ya, dalam waktu tempo yang sudah disepakati.
Kalau seandainya belum sanggup, ya kalau misalnya bahkan kalau seandainya waktu temponya yang disepakati itu belum sampai, ya, namun dia sudah sanggup untuk berhutang, bayar segera. Bayar segera. Jangan ditunda-tunda sehingga nanti enggak punya, ya, uang untuk bayar hutang. Ya, karena apa? Nabi SAW dahulu enggak mau mensolati orang yang meninggal dalam keadaan punya hutang. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menahan orang yang mati syahid karena dia punya hutang, menahan untuk masuk surga. Ya, karena dia punya hutang. Ya, menjadikan niat yang baik sebagai sebab yang paling kuat untuk mendatangkan rizki, ya, dan menjadikan Allah memudahkan baginya untuk bayar hutang. Wa ja'ala niyatas sayyi'ata sababan litalafi wal itlaf, dan menjadikan niat yang buruk itu sebagai sebab, ya, kerusakan dan akan menyulitkan rizkinya. Wa kadzalika tajri niyatu fil mubahati wal umuri dunyawiyati, dan begitu pula niat itu juga ada berlaku pada perkara-perkara dunia yang mubah. Perkara-perkara dunia yang mubah itu juga berlaku niat. Fa inna man qasada bi kasbihi wa a'malihi dunyawiyati wal 'adiyati al-isti'anata bidzalika 'ala al-qiyami bi haqqillah wa qiyamihi bil wajibati wal mustahabbat wastashaba hadhihi an-niyyata as-salihata fi aklihi wa syurbihi wa naumihi wa rahatihi wa mukasabihi in qalabat 'adatuhu ibadatin wa barakallahu lil abdi fi a'malihi wa futiha lahu min abwabil khairi wa rizqi umuran la yatahassabuha wa la takhturu lahu ala balin. Jadi begitu pula jemaah, ya, niat itu juga berlaku pada perkara-perkara dunia, perkara-perkara yang mubah, artinya bukan ibadah, amalan-amalan yang bukan sifatnya ibadah, yang amalan-amalan tersebut kalau bukan ibadah kan enggak ada pahalanya, ya, enggak ada pahalanya. Seperti apa? Seperti mandi, ya, mandi pagi, kemudian bekerja, itu kan, ya, makan, minum, tidur, itu kan urusan dunia, adat kebiasaan. Ada pahalanya enggak? Enggak ada, ya, tidak ada. Akan tetapi kalau dibarengi, ya, sebelum mengerjakan perbuatan dunia tersebut yang sifatnya adat, kalau dibarengi dengan niat yang baik, ya, misalnya dia tidur tujuannya adalah supaya badannya bisa sehat, ya, bisa istirahat untuk bangun sholat subuh. Dia tidur setelah isya, niat bangun malam, maka tidurnya itu menjadi ibadah, ya. Jadi tidur itu ibadah, syaratnya dengan niat yang baik, ya. Jangan tidur itu ibadah secara mutlak, ya, enggak. Tidur itu ibadah, menyatakannya mutlak, enggak. Tergantung niatnya. Seseorang olahraga misalnya, setiap ahad olahraga, kalau enggak dia niatkan menjadi sesuatu yang biasa saja, enggak ada nilai pahalanya di sisi Allah. Tapi kalau dia niatkan ketika, ya, berolahraga itu supaya badan dia sehat, karena kalau badannya sehat dia bisa melakukan ibadah dengan apa? Dengan maksimal, ya, bisa ngaji, bisa sholat, bisa qiyamul lail, bisa puasa. Kalau sehat kan begitu kan? Dia niatkan seperti itu, apa? Dapat pahala di sisi Allah. Ya. Ini bedakan dengan apa? Yang tidak berniat seperti itu. Makan menjadi ladang pahala, ya, minum menjadi ladang pahala kalau diniatkan. Bahkan, ya, hubungan suami istri itu bisa menjadi ladang pahala, ya, kalau dia niatkan untuk menjauhi perkara yang haram, ya. In qalabat adatuhu ibadatin, maka kebiasaan tersebut, urusan dunia tersebut itu menjadi ibadah.
Wa barakallahu lil 'abdi fi a'malihi, dan Allah akan memberkahi di dalam amalan-amalan hamba tersebut, dan akan dibukakan baginya pintu-pintu kebaikan dan rizki, pintu-pintu kebaikan dan rizki, umuran, perkara-perkara yang tidak disangka dan tidak terbesit di dalam benaknya. Nih, betapa dahsyatnya nih kalau niat begitu ya. Ya, karena apa? Ya, selalu mengaitkan hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa menjadikan segala perkaranya, baik ibadahnya ataupun bukan ibadahnya, itu diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan berikan pintu-pintu kebaikan, bukakan pintu-pintu kebaikan. Ya, Allah bukakan pintu-pintu rizki, ya, dari arah yang tidak disangka-sangka. Kan itu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah, bertakwa kepada Allah dengan ibadah ketika dia beribadah, bertakwa kepada Allah ketika melakukan apa? Urusan dunia, dia selalu ingat Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar baginya dari kesusahan, dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan ini kan sifat orang-orang yang bertakwa, ya, ketika menjadikan amalan-amalan dunianya itu diniatkan untuk kebaikan, ya, untuk apa? Membantu, ya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man fatatahu hadhihi an-niyyatu salihatu li jahlihi aw tahawunihi fala yalumanna illa nafsahu. Dan barang siapa yang kehilangan niat yang baik ini, artinya ketika melakukan amalan-amalan, ya, dunia, ya, yang bukan ibadah, dia enggak berniat untuk, ya, kebaikan karena dia tidak tahu atau karena dia meremehkan, maka janganlah dia mencela kecuali dirinya sendiri, karena nggak dapat apa-apa, nggak dapat pahala. Kan sayang tuh, ya, sangat sayang. Pahala yang begitu besar nggak bisa didapatkan karena dia nggak niat. Ya, untuk nanti hari ini Ahad olahraga misalnya lari atau bersepeda atau apapun, niatkan, ya, untuk kebaikan atau membantu menopang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi sahihi anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan di dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innaka lan ta'mala amalan tabtagi bihi wajha Allah illa ujirta alaihi hatta ma taj'alahu fi imra'atik. Sesungguhnya tidaklah engkau melakukan sebuah amalan apa saja, amalan ibadah, amalan yang bukan ibadah, tabtagi bihi wajh Allah, tetapi engkau mengharapkan wajah Allah ketika melakukan amalan tersebut, illa ujirta alaihi, kecuali engkau akan diberikan pahala atas amalan tersebut, hatta ma taj'aluhu fi fimra'atik, meskipun atau sampai-sampai apa yang engkau berikan, suapkan kepada istrimu. Artinya apa? Nafkah yang kita berikan kepada istri kita, nafkah makanan minuman yang kita berikan kepada anak-anak kita, itu ada nilai pahalanya. Tapi syaratnya apa? Ibtigha wajhillah, diniatkan karena mengharapkan wajah Allah, mengharapkan pahala dari Allah. Sebenarnya Masya Allah, ya, kalau kita lihat, ya, ketika kita memberikan nafkah kepada istri, pahala itu sangat besar. Setiap hari kita ngasih, ya enggak? Setiap hari sepanjang hidup kita, kan kita nafkahi istri dan anak, kan? Makan berapa suap itu sekali makan, ya, kalau dihitung-hitung, pahalanya sangat banyak. Cuman apakah ada pahalanya atau tidak, tergantung kembali kepada niat kita. Padahal itu amalan yang sangat besar, ya, membelikan baju, ya, ngasih uang belanja. Itu kalau uang belanja udah dibelikan apa? Dibelikan beras, udah jadi berapa piring itu, ya, berapa suap, hatta ma taj'alahu fi fimra'atik, sampai-sampai apa yang engkau jadikan di mulut
istrimu, belum anak-anak. Pahalanya sangat besar, dan ini ya infak yang paling utama kan. Infak yang paling banyak, paling besar pahalanya adalah berinfak atau menafkahi istri. Ya. Kata Nabi SAW, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinaran ya tasaddaqta bihi 'alal masakin wa dinaran anfaqtahu 'ala ahlik a'dhamuha ajran allati anfaqtahu 'ala ahlik. Harta yang engkau sedekahkan di jalan Allah, harta yang engkau sedekahkan kepada orang-orang miskin, dan harta yang engkau sedekahkan kepada keluargamu, yang paling besar pahalanya adalah harta yang engkau sedekahkan atau engkau nafkahkan kepada keluargamu. Jadi keluarga dulu dinafkahi, baru bersedekah kepada orang miskin, baru bersedekah di jalan Allah. Jangan bersedekah kepada orang miskin, keluarganya enggak dinafkahi. Jangan bersedekah fisabilillah, ya apa? Keluarganya enggak dinafkahi. Kenapa? Menafkahi keluarga hukumnya apa? Wajib. Bersedekah kepada fakir miskin hukumnya apa? Sunnah. Begitu juga bersedekah di jalan Allah, berinfak fisabilillah hukumnya sunnah. Mengapa menjadikan itu besar pahala ketika seorang dia menafkahi keluarganya? Karena hukumnya wajib. Dan amalan yang wajib jauh lebih besar pahalanya daripada amalan yang sunnah. Pahala yang sunnah. Maka jangan kita banyak sebagian orang yang bukan wajib didahulukan, sementara yang wajib dia tinggalkan, yang pokok ditinggalkan, yang bukan pokok dikerjakan. Maka seorang muslim harus cerdas ya dalam beramal. Kan kita enggak bisa mengerjakan seluruh amalan-amalan tuh. Amalan kan ada yang wajib, ada yang sunnah, baik yang berkaitan dengan hubungan seorang hamba dengan Allah ataupun dengan manusia. Kalau yang berhubungan dengan Allah, misalnya sholat ataupun puasa, ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib dikerjakan dahulu. Kalau yang wajib sudah, maka kemudian apa yang sunnah semampunya. Ketika berhubungan dengan manusia, ada juga yang Allah wajibkan. Berbakti kepada kedua orang tua, mendahulukan orang tua dari orang lain. Itu wajib. Jangan mendahulukan orang lain. Kalau misalnya ke teman royal, menraktir, ngajak makan, ke orang tua, enggak, ke saudara, enggak. Padahal mereka lah yang paling berhak pertama kali. Yas'alunaka madza yunfiqun. Orang-orang bertanya kepada Muhammad, kepada siapakah mereka harus menginfakkan hartanya? Qul ma anfaqtum falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wabnas sabil. Katakanlah apa yang kalian infakkan hendaknya yang pertama kepada kedua orang tua, wal aqrabin kepada kerabat saudara-saudara, wal yatama kepada orang-orang yatim, kemudian kepada orang miskin, dan kepada ibnu sabil. Ini urutannya. Harus mengerti mana yang harus dahulukan, mana yang dibelakangkan. Fa'ulima bihada anna hadal haditha jami'un li umuril khairi kulliha. Maka telah diketahui dari hal ini bahwa hadis ini mencakup kebaikan-kebaikan seluruh perkara. Mau mengerjakan apa saja, kalau diniatkan baik maka dapat pahala. Baik urusan ibadah ataupun bukan ibadah, kalau diniatkan dengan apa? Dengan niat yang ikhlas, mengharapkan pahala dari Allah, maka menjadi ibadah. Oleh itu hadis ini mencakup seluruh perkara kebaikan. Makanya termasuk jami'ul kalim. Fahaqiqun bil mu'min alladhi yuridu najata nafsihi wa naf'ihi an yafhama makna hadal hadis. Maka sudah sepatutnya bagi seorang mukmin yang dia menginginkan keselamatan jiwanya dan menginginkan manfaat untuk memahami makna hadis
hadis ini. Ya, niat penting itu. Wa an yakunal amalu bihi nasbu ainihi fi jami' ahwalihi wa awqatihi. Dan hendaknya amalan tersebut ya, ada di hadapan kedua matanya di dalam setiap keadaan dan waktunya. Kan setiap waktu, setiap keadaan pasti kita melakukan sebuah perbuatan. Iya. Pasti setiap waktu ada aktivitas yang kita kerjakan. Ada enggak? Duduk, aktivitas kan? Berjalan, tidur, makan, minum. Bahkan mungkin yang paling tidak kita sadari, apa itu? Bernafas. Bernafas. Ya, dengan nafas ini nikmat Allah yang paling besar. Kita niatkan aktivitas nafas itu apa? Ya, untuk ibadah, mengharap pahala dari Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi apa? Pahala. Cuman ya terkadang kita enggak sampai merenungi hal itu. Ya, setiap aktivitas kita ya, diniatkan. Wa amma haditsu Aisyah, ini sudah selesai penjelasan dari hadis Umar ya, tentang niat. Wa amma haditsu Aisyah fa inna qaulahu sallallahu alaihi wasallam, adapun hadis Aisyah ya, karena Syekh As-Sa'di rahimahullah taala beliau membawakan dua hadis yang pertama tadi ya, baru kemudian mensyarah keduanya berurutan. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa raddun aw man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun fayadullu bil mantuqi wa bil mafhum. Sesungguhnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia membuat perkara-perkara yang baru di dalam agama Islam ini yang bukan bagian darinya, maka ini tertolak. Atau barang siapa yang dia melakukan sebuah amalan, yaitu amalan ibadah yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan itu tertolak. Nah, hadis ini pernah kita sebutkan bahwasanya hadis ini menjadi tolak ukur atau timbangan dalam amalan-amalan lahiriah, amalan ibadah yang sifatnya lahiriah. Kalau hadis niat itu apa? Amalan batin, niat kan. Fayadullu bil mantuqi wa bil mafhum. Hadis ini ya nanti memiliki makna secara mantuk dan secara mafhum. Mantuk itu maksudnya makna lafaz yang tersurat. Ya, makna lafaz yang bisa langsung dipahami dari katanya atau dari kalimatnya. Tersurat, dan juga bisa dipahami secara tersirat, yaitu apa? Memahami maknanya secara tidak langsung dari lafaz itu. Ya, dari lafaznya tetapi secara tidak langsung. Atau kalau mantuk itu secara eksplisit, kalau mafhum itu secara implisit. Lebih mudah mana antara mantuk dengan mafhum? Mantuk, memahami makna langsung dari lafadznya secara langsung. Kalau mafhum, memahami makna dari lafaz tersebut tetapi tidak langsung. Amma mantuquhu, adapun makna yang tersurat, yaitu makna yang secara langsung dari lafaz tersebut, fa innahu yadullu ala anna kulla bid'atin uhditsat fid din laisa laha aslun fil kitabi wala fi sunnati sawa'un kanat minal bid'il qawliyatil kalamiyati katajahumi war rafdi wal i'tizali wa ghairiha aw minal bid'il amaliyati kata'abbudi lillahi bi'ibadatin lam yashra'aha Allahu wala rasuluhu fa inna dhalika kullahu mardudun ala ashabihi wa ahluhu madmumuna bihasabi bid'ahim wa bu'diha 'anid din. Jadi secara mantuk ya, makna hadis ini secara lafaz yang bisa kita pahami langsung dari lafaznya, bahwa hadis ini barang siapa yang melakukan atau mengada-adakan perkara baru dalam agama ini,
agama kami, maka tertolak. Barang siapa yang melakukan amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, dari Rasul, maka amalan itu tertolak. Maka secara mantuknya, ya, secara makna yang bisa kita pahami langsung dari lafadznya, bahwa setiap bid'ah, ya kan, setiap bid'ah yang diada-adakan di dalam agama yang tidak memiliki asal dalam Al-Quran dan Sunnah, baik bid'ah, ya, berupa qauli dalam akidah atau bid'ah dalam amalan ibadah, bid'ah dalam akidah ataupun bid'ah dalam ibadah. Kan barang siapa yang membuat, mengada-adakan perkara yang bukan bagian dari Islam, ini kan bid'ah yang enggak ada dalilnya dari Al-Quran Sunnah, maka tertolak. Barang siapa yang dia melakukan amalan yang tidak diperintahkan, tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tertolak. Ini maknanya bid'ah. Ada bid'ah dalam ibadah, dalam akidah, ada bid'ah dalam ibadah. Bid'ah akidah contohnya apa? Ilmu kalam, ya, seperti Jahmiyah yang mengingkari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jahmiyah mengingkari semua nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini Jahmiyah. Rafidah. Ini kan dalam masalah akidah. Rafidah apa di antara penyimpangannya dalam masalah bid'ah, ya, yang mereka lakukan dalam masalah akidah? Gulu terhadap Ali bin Abi Thalib, gulu terhadap Ahlul Bait, menganggap bahwasanya mereka meyakini bahwa malaikat Jibril keliru dalam menyampaikan wahyu. Harusnya ke Ali bin Abi Thalib, salah sampaikan kepada Nabi Muhammad. Mereka yakin itu. Ya, mereka berkeyakinan bahwa imam-imam mereka adalah maksum. Mereka meyakini bahwa para sahabat itu kafir. Ini kan mereka Rafidah. Kemudian Mu'tazilah. Ya, begitu juga Mu'tazilah dalam masalah akidah. Mereka meyakini bahwasanya menafikan sifat Allah itu adalah tauhid. Tauhid bagi mereka adalah menafikan sifat Allah. Berkebalikan dengan Ahlus Sunnah. Tauhid dalam akidah Ahlus Sunnah apa? Menetapkan sifat Allah. Mereka menafikan, mengingkari sifat Allah. Itu tauhid bagi mereka. Meyakini bahwasanya pelaku dosa besar itu nanti kekal di dalam neraka. Orang yang melakukan dosa besar apa? Fi manzilatin baina manzilataini. Ada di dalam, ya, satu keadaan di antara dua keadaan. Enggak jelas keadaannya apa. Orang yang berbuat dosa besar enggak mukmin, enggak kafir ketika dunia. Apa itu namanya? Udah tahu. Ya. Intinya begitu. Tapi di akhirat kekal. Aw minal bid'il amaliyati, atau juga bid'ah yang dilakukan berkaitan dengan amaliyah ibadah. Kata abudillah bi ibadatin lam yasra'ha Allah wala rasuluhu, seperti ibadah kepada Allah atau melakukan ibadah kepada Allah dengan ibadah yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Bid'ah dalam masalah ibadah. Maulid Nabi, kan ada yang berpendapat boleh, ya kan? Sudah ukur saja dengan Al-Quran dan hadis. Maulid Nabi ibadah bukan yang mereka lakukan. Kalau itu sebagai ibadah, nggak ada perintahnya. Allah tidak memerintahkan, Rasulullah SAW tidak memerintahkan, bahkan tidak pernah mengamalkan. Para sahabat bahkan tidak pernah mengamalkan. Maka masuk dalam hadis ini, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ya, tapi kan sebagian ulama membolehkan. Ulama bisa benar, bisa salah. Ya, ulama bisa benar, bisa salah. Ya. Tapi kalau nggak ada dasarnya, maka nggak boleh dijadikan itu sebagai bentuk ibadah. Nah, ibadah tauqifiyah harus menunggu dalil Al-Quran dan Sunnah. Ya, nggak boleh itu dalam hal ibadah itu namanya apa sih? Berkreasi, inovasi. Kalau dalam dunia itu terpuji,
inovasi tiada henti. Berkreasi dalam urusan dunia untuk kemaslahatan manusia sangat dibolehkan. Tapi dalam masalah ibadah ibadah itu sudah ada pakemnya, sudah baku, sudah sempurna, nggak perlu ditambah-tambahin, nggak perlu dikurangin. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Sudah sempurna. Yang sudah ada saja nggak diamalkan, mau nambah-nambah. Biasanya bukan menambah amalan yang disunahkan. Karena banyak amalan-amalan yang diperintahkan nggak dikerjakan. Coba lihat saja orang-orang yang melaksanakan Maulid Nabi. Ya. Amalan-amalan yang justru disunahkan nggak dikerjakan. Ya, bahkan terkadang yang wajib saja ditinggalkan. Ya, paling pakai jilbab kalau pas mengadakan acara. Kalau ke pasar ya tetap pakai apa namanya? Ya. Pakaian daster, nggak pakai jilbab, seperti itu. Ya. Itu terjadi. Banyak kan mereka pelaku bid'ah. Kenapa? Pasti mereka nggak mengamalkan sunnah, meninggalkan sunnah. Orang melakukan bid'ah. Ya. Fa inna dzalika kulluhu mardudun ala ashabihi, dan semua itu tertolak ya atas pelakunya. Wa ahluhu madmumuna, dan pelakunya tercela bihasabi bidaihim wa bu'diha 'anid din, sesuai dengan perbuatan bid'ahnya dan jauhnya dia dari agama. Nih, jadi yang mereka anggap sunnah tetapi bid'ah. Kenapa mengatakan bid'ah? Apa-apa bid'ah? Ya kalau bukan bid'ah, datangkan dalilnya. Ya kan? Datangkan dalilnya. Bisa nggak datangkan dalilnya? Kan nggak ada larangannya. Tuh. Ya kan? Itu salah dalam memahami agama. Ya. Kan Nabi nggak pernah melarang kita melakukan Maulid Nabi. Ya, ya kan? Maka boleh dong. Tidak bisa seperti itu. Ya, ya kaidahnya jelas. Kalau dalam masalah ibadah itu bukan nunggu larangan. Ya, sholat, ya, subuh 3 rakaat dilarang, ada larangannya enggak? Antum cari Al-Quran, hadis, enggak ada larangannya. Antum mengerjakan sholat subuh ya 3 rakaat, enggak ada larangannya. Enggak ada larangannya. Lu berdalil, saya sholat subuh 3 rakaat. Ya kan, di masjid mereka. Kok antum sholat subuhnya 3 rakaat? Kan enggak ada larangannya sholat 3 rakaat. Pahalanya kan lebih banyak. 3 rakaat. 2 rakaat saja Pak, sudah banyak pahalanya. Pengen nambah 1 rakaat lagi. Boleh enggak? Dan enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Kan gak ada larangannya. Debat deh. Kan gak ada larangannya, ya kan? Coba jawabannya mereka apa? Kira-kira kalau kan mereka melakukan bid'ah kan apa? Alasannya tidak ada larangannya. Karena bukan itu. Agama itu apa? Perintah menunggu perintah. Ya, dalam hal yang mubah, urusan dunia menunggu larangan. Dalam urusan dunia itu nunggu larangan. Kalau diharamkan jangan kita kerjakan. Kalau dalam masalah urusan ibadah menunggu perintah. Kalau nggak ada perintahnya maka jangan dikerjakan. Itu ibadah. Faman akhbara bi ghairi ma akhbarallahu bihi wa rasuluhu aw ta'abbada bi syai'in lam ya'danallahu bihi wa rasuluhu walam yasra'hu fahuwa mubtadi'un. Maka barang siapa yang dia mengabarkan dengan apa yang tidak Allah kabarkan dan Rasulnya tidak kabarkan, atau barang siapa yang dia beribadah dengan suatu amalan yang tidak Allah izinkan, yang tidak Allah dan Rasulnya izinkan dan tidak disyariatkan, fahuwa mubtadi'un, maka dia pelaku bid'ah.
Wa man harramal mubahat, barang siapa yang dia mengharamkan perkara yang mubah, atau ta'abbada bi ghairi syar'iyyat fahuwa mubtadi'un, atau beribadah dengan yang tidak disyariatkan maka dia mubtadi', pelaku bid'ah. Ya, kalau dia mengamalkan itu pelaku bid'ah. Kalau dia mendakwahkannya maka ahli bid'ah. Mendakwahkannya, mengajak orang-orang untuk mengamalkan bid'ah itu ahli bid'ah. Ya. Tapi orang mengerjakannya saja tanpa mendakwahkannya maka dia pelaku bid'ah. Dan bid'ah itu perkara yang haram, ya. Ini secara apa? Secara mantuk, ya, secara lafaz langsung bisa dipahami bahwa setiap bid'ah itu, ya, tertolak. Wa amma mafhumu hadzal hadisi, dan adapun mafhum dari hadis ini, makna, ya, yang tersirat dari hadis ini yang tidak langsung, fa inna man amila amalan alaihi amarallahu wa rasuluhu, maka sesungguhnya barang siapa yang dia beramal dengan amalan yang Allah dan Rasulnya perintahkan, wa huwa ta'abbudu lillahi bil aqaidi sahihati, yaitu menyembah Allah dengan akidah yang benar, wal a'mali salihati, dan amalan-amalan soleh, min wajibin, baik wajib, wa mustahabbin, sunnah, fa amaluhu maqbulun, maka amalannya diterima, wa sa'yuhu mashkurun, dan usahanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan mantuknya, ya, ada mantuk, ada mafhum. Mantuknya dipahami dari lafadznya secara langsung, barang siapa yang mengadakan perkara yang baru di dalam agama kami ini yang bukan bagian darinya tertolak. Ini bid'ah. Orang yang melakukan bid'ah maka tertolak bid'ahnya. Dan barang siapa yang melakukan amalan yang tidak ada perintahnya dari kami maka juga tertolak. Ini mantuknya. Mafhumnya ada yang disebut dengan namanya mafhum mukhalafah. Makna yang tersirat dari hadis ini berarti makna kebalikannya. Makna kebalikan dari hadis ini. Kalau orang yang beramal dengan amalan tidak ada contohnya, bid'ah tertolak. Maka makna kebalikannya, orang yang beramalan dengan perintah Allah dan Rasulnya berarti diterima. Ya, diterima. Itu loh, ya. Sama seperti apa? Seperti nanti ada mafhum mukhalafah, ada juga mafhum muwafaqah, itu namanya. Ya, ini dari makna yang tersirat. Ya, sebagian ada yang apa? Larangan itu berarti perintah untuk mengerjakan kebalikannya. Larangan itu berarti perintah untuk mengerjakan kebalikannya. Sebagian ulama yang mengatakan seperti itu. Ya, larangan untuk berzina berarti perintah untuk meninggalkan zina. Iya kan? Ya. Larangan untuk berjudi, ya, perintah untuk apa? Meninggalkan judi. Itu seperti itu. Wa yastadillu bihadzal hadithi ala anna kulla ibadatin fu'ilat ala wajhin manhiyin anhu fa innaha fasidatun. Maka bisa berdalil dengan hadis ini. Jadi hadis ini bisa kita ambil, ya, pelajaran hikmah, ya, bahwa setiap ibadah yang dikerjakan ala wajhin manhiyin anhu, dari sisi, ya, yang terlarang, maka ibadah itu rusak. Artinya apa? Ibadah yang dikerjakan tidak sesuai dengan perintahnya, maka ibadah itu rusak. Ya, ibadah itu rusak. Sama seperti tadi, ya, salat subuh 2 rakaat. Kalau 3 rakaat kan enggak sesuai dengan perintah, rusak. An-nahyu yaqtadil fasad, kaidah yang disebutkan oleh para ulama. Larangan akan berdampak pada rusaknya amalan yang dia kerjakan. Ya, kalau dilarang. Sebagian ulama ada mengatakan, ya,
dengan kaidah ini wanita yang umroh tanpa mahram maka umrohnya tidak sah. Karena apa? Karena Nabi SAW melarang ya wanita safar tanpa mahram. Tapi kalau umroh misalnya tanpa mahram bagaimana? Rusak umrohnya. Dan ini an-nahyu yaqtadi al-fasad. Li'annahu laisa 'alaiha amru syari'. Karena tidak ada perintahnya dari syariat. Wa anna nahya yaqtadil fasad ini. Dan bahwasanya larangan itu yang menunjukkan rusaknya amalan. Wa kullu muamalatin nahas syari'u anha, setiap muamalah yang dilarang oleh syariat fa innaha lagiyatun la yuqtadu biha, maka tidak dianggap. Ini larangan atau muamalah yang dilarang oleh syariat, ya, maka tidak dianggap. Ini sudah selesai dari hadis ini, alhamdulillah. Ya, 3 pertemuan kalau tidak salah, ini 2 hadis ya dari syarah beliau. Mungkin kita cukupkan dulu. Nanti ada hadis yang ketiga ya tentang adinun nasihah. Tapi syarahnya enggak panjang, tidak panjang, pendek. Adinun nasihah. Agama adalah nasihat. Sampai di sini ada pertanyaan, ikhwan? Iya, betul. Tadi ada 3 perkara yang boleh berbisik-bisik, bersedekah, berbuat baik. Yang satu, laisa fika katsir min najwahum illa man umira ila man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Melakukan perdamaian antara manusia. Perdamaian itu apa? Memperbaiki hubungan antara manusia, mendamaikan antara dua orang. Itu. Itu tadi perkara dengan seorang perempuan itu melakukan perjalanan apapun gitu tanpa mahram gitu. Ini gimana hubungannya ketika perempuan itu dia bekerja gitu, gimana yang bekerja gitu, tapi suaminya malah yang di rumah gitu. Kalau bekerja kalau safar, kalau pekerjaannya sampai safar ya tetap tidak boleh berdosa. Ya, berdosa. Kalau ibadah saja nggak diterima. Sebagian ulama berpendapat ya, walaupun ada khilaf dalam masalah ini. Ya, apalagi kalau bekerja tanpa mahram itu kan kalau sudah sampai safar. Yang dilarang adalah wanita pergi keluar rumah sudah sampai ukuran safar tanpa mahram. Tapi kalau misalnya belum masuk safar maka dibolehkan. Nah, keluar misalnya untuk bekerja, ya sebenarnya wanita nggak disyaratkan untuk bekerja. Wanita yang diperintahkan adalah di rumah. Waqarna fi buyutikunna. Diamlah kalian di rumah-rumah kalian. Ya. Sebenarnya kewajiban untuk memberikan nafkah suami yang wajib kerja. Kalau istri kerja, suami kerja, pasti menimbulkan madarat. Meskipun ada maslahatnya, ada madaratnya. Apalagi kalau gaji istri lebih besar. Ya madaratnya apa? Kewajiban terhadap suami terlalaikan, ngurusin rumah, ngurusin anak, itu kan. Kemudian apa? Di luar dia bercampur dengan laki-laki, menjadi fitnah. Kan wanita itu sumber fitnah. Keluar. Orang ke masjid saja itu lebih baik di rumah. Meskipun kalau ke masjid nggak dilarang, tapi pahalanya lebih besar di rumah. Apalagi urusan dunia. Makanya yang wajib itu ya laki-laki bekerja, ya wanita di rumah. Wanita itu perhiasan harus dijaga. Yang namanya perhiasan itu disimpan baik-baik, ya enggak? Ya dinikmati oleh orang yang punya perhiasan, dilihat gitu kan. Jangan perhiasan itu dibawa keluar sana kemari, enggak begitu. Ya. Itu ya. Pasti menimbulkan kerusakan. Kalau perempuan sudah keluar kan dilirik, ada kejahatan, ada pelecehan. Ya. Coba kalau di rumah, siapa yang melecehkan? Ya. Jadi enggak wajib.
untuk bekerja, walaupun kalau membantu ya boleh. Wallahu taala alam. Ada lagi jemaah? Silakan. Banyak pertanyaan tadi. Kalau seorang wanita itu misalnya seorang janda ya, tinggal mati suaminya, terus dia sampai untuk menghidupkan anaknya untuk bekerja sampai safar itu misalnya contohnya tuh jadi TKI atau TKB itu hukumnya gimana? Ya hukumnya kalau tanpa mahram berdosa. Jadi TKW. Karena apa? Ya udah kembali kepada hukum tadi, safar ya, tanpa mahram berdosa. Ya, harusnya ya dia kerja aja di lingkungan rumahnya, jangan sampai safar. Dan yang terbaik adalah menikah lagi. Bisa janda, ya menikah. Ya. Menikah. Trauma ya. Banyak yang trauma menikah. Ya, lihat para sahabat dahulu, ada janda langsung didatangi, ya enggak? Ada janda langsung dilamar. Kalau sudah selesai masa idahnya, ya. Sudah selesai masa idahnya, Pak. Ya. Sudah tidak salah Ummu Salamah ya, ketika Abu Salamah meninggal, ya Abu Bakar datang ingin melamar, enggak mau, ya kan? Umar datang, lu enggak mau. Rasulullah datang melamar. Ya. Ummu Salamah. Ya, kalau ada janda, ya, langsung antum datang. Iya, jaga kehormatannya dengan menikah. Ya, kalau wanita kalau kerja begitu kan, ya jadi sumber fitnah. Coba bayangkan kalau seandainya semua laki-laki yang bekerja dan istri di rumah, indah itu masya Allah ya, memberikan nafkah gitu. Ya, maka nggak akan terlihat nampak di luar-luaran itu wanita-wanita. Ya, kalau sudah keluar rumah kerja pakai berhias, itu kan menggoda iman orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Ya, kalau di rumah ya, kalau jarang wanita kan ya kita jalan nggak akan terfitnah. Ya, jadi itu sebenarnya buat apa? Ya sama saja seperti kita laki-laki kalau seandainya jadi TKI, kalau di sini saja bisa sudah cukup, ngapain kita cari keluar? Ya, apalagi wanita. Tidak dibenarkan wanita itu jadi TKW. Nikah saja dengan mencari suami yang baik, ya, mencari suami yang sudah punya pekerjaan tetap, bisa boleh. Nah, berarti selama safarnya dia berdosa. Ya, dia berdosa. Tetapi tidak menjadikan hasilnya itu haram. Kalau misalnya ini dengan yang cara halal. Ya. Itu kan sama saja dengan seorang wanita yang nikah dengan kafir. Gimana? Wanita yang dia menikah dengan orang kafir dilarang kan? Iya. Maka kalau dia berhubungan zina namanya. Ya, karena itu dilarang. Wallahu taala alam. Pak, silakan terakhir ya. Soal niat. Niat itu yang efektifnya apakah di awal pekerjaan, apakah bisa di tengah pekerjaan jadi kita meniatkan. Niat sebaiknya ya kalau misalnya itu bukan ibadah. Kalau ibadah maka harus sebelum melakukan ibadah itu dikerjakan. Sebelum ibadah itu dikerjakan harus. Ya, kalau misalnya enggak sah kalau misalnya di tengah-tengah. Di awal dia belum niat kalau ibadah, salat misalnya dia enggak niat, ya, maka enggak sah salatnya. Enggak boleh di tengah. Adapun kalau yang bukan ibadah adat, ya, maka boleh di awal, boleh di tengah. Tetapi pahalanya nanti akan berbeda kan. Ketika di awal mungkin dia pahalanya akan sempurna dengan satu amalan tersebut. Kalau di tengah ya terputus karena yang tadi yang sebelumnya tanpa niat itu enggak ada pahala, yang dengan niat itu ada pahala. Jadi boleh kalau seandainya kita mau olahraga ya, lupa niat, ingat di tengah jalan lagi olahraga, niatkan bahwa dapat pahala ya, setelah dia
Niat. Tapi kalau ibadah harus di awal ibadah, enggak sah. Ya. Kalau tanpa niat. Ya, wallahu taala a'lam. Tapi kita cukupkan kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh.